lagi nongkrong begini bang, ternyata 3 orang itu tuh orang udah meninggal bang, ketiganya. Temen lu yang meninggal? Iya, tapi gue nggak kenal siapa dia. Tapi di situ dia kawan gue lah istilahnya. Tapi gue nggak ada yang kenal. Dan di situ tangan gue dibacok bang, tapi nggak putus. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Bang Tulus. Salam sejahtera, semangat sehat, selalu sehat. Semua penonton Bonser Channel. Dan kali ini gua ngadem di tempat yang paling adem di ujungnya Bekasi, ujungnya Bogor. Di daerah Ciang sana, kampung apa tadi? Pabuaran Kulon. Pabuaran Kulon. Ini emang janjiannya TikToknya seminggu 2 minggu ini, akhirnya sampai juga gue bersilaturahmi ke rumah narakisah berikut ini. Sambil duduk di atas balai, sambil seruput kopinya, kita dengerin nih narakisah punya cerita yang menginspiratif gak nih buat penonton Bonser Channel. Tanpa panjang lebar, kita langsung perkenalkan diri. Nah, Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tulus, alumni Bonser 2 angkatan 2002. Basis 54 ya. 54. Bang Tulus sehat selalu. Iya. Ya, gue hadirkan adik-adik gue dari Bonser 2 alumni 2002 basis 54 Bang Tulus. Cuman ini gue pengen cerita yang menginspiratif, yang mungkin isinya cerita gue ya mungkin ya konten gue yang isinya yang penuh dengan kesensitifan atau mungkin negatif, tapi yang berakhir positif untuk pesan moralnya bisa dapat. Tapi gue pengen cerita dari dia yang berbeda, yang mudah-mudahan jadi punya pandangan tersendiri apa yang pernah dia alami. Bang, gue pengen tahu infonya kemarin ente kena COVID cukup lama ya bang, sebulan. Nah, awalnya gimana itu sampai ente kena COVID? Awalnya itu Januari bang. Januari 2021. Iya. Jadi gua tahun baruan nih mau keluarga, ceritanya tuh ke Kerawang tuh jalan-jalan. Di Kerawang itu gue juga nggak diam di satu tempat, gue jalan-jalan lagi ke Bandung. Dan istirahat kurang kali ya, gue di situ istirahat kurangan. Setelah pulang dari tahun baru itu, gue ada acara lagi tuh tanggal 5-nya kalau nggak salah itu gue family gathering, acara kantor tuh di Puncak. Nah di situ tuh gue malamnya gue kurang istirahat, ya kan? Pas acara itu juga gue nggak tidur sama sekali. Wah, gila, ngegas banget lu. Ngegas terus gue bawa mobil terus lah itu, gue nggak istirahat lah, tidur kurang kan. Apalagi di acara family gathering itu gue nggak benar-benar nggak tidur sama sekali tuh, gue benar-benar nggak tidur gue tuh. Habis sholat subuh juga gue paksain tidur, nggak bisa tidur kan. Terus? Nah terus gue pulang, setelah pulang itu kan masih belum berasa tuh, badan masih biasa aja lah gitu, kayak biasa orang kurang tidur lah gitu kan. Nah gue janjian tuh ceritanya sama Oblay, ya kan, karena Oblay waktu itu ada urusan apa di daerah Ganceng sini nih. Gue janjian tuh ketemuan sama dia di warkop, ngobrol-ngobrol. Setelah ketemuan sama dia, gue ke tempat Aprai itu bang. Tempat Aprai. Nah di tempat Aprai itu gue udah ngerasain badan gak enak. Kayaknya gue mau sakit. Dari di tempat Aprai di Ganceng ke Aprai jaraknya nggak begitu jauh padahal. Tapi lu berasa nggak enak? Udah nggak enak tuh pas lagi ngobrol-ngobrol. Nah di situ tuh cerita-cerita lu bang masalah COVID kan. Aprai itu cerita masalah COVID. Wah dia cerita kalau tipes itu, penyakit tipes lah, itu 11-12 sama COVID, deket banget pokoknya itu. Orang udah kalau tipes hampir sama. Kalau dicek rapid atau PCR pasti COVID. Kalau orang sakit tipes tuh gitu kan. Dengar situ cerita, makan, gue udah beli makan, udah nggak nafsu makan tuh bang. Biasa gue kan doyan makan, karena gue nggak ngerokok nih bang. Gue doyan makan, doyan ngemil, itu gue sama sekali
kurang Nggak nafsu. nggak nafsu. Gue ingat banget tuh hari Rabu itu, hari Rabu, lupa cuman tanggalnya. Terus gue balik ke rumah, udah tuh gue nggak tidur sama sekali tuh bang, nggak tidur sama sekali, Malah nggak bisa tidur. nggak bisa tidur gue, benar-benar nggak bisa tidur, gue meremin ini pun nggak bisa tidur gue mau gimana aja nggak bisa tidur. Nah akhirnya Kamisnya gue berobat tuh bang, Kamis pagi Ke klinik. ke klinik. Pertama tuh gue berobat di Wisma Asli kan, ada klinik apa 24 jam namanya, gue obat ke Asli. Wah tipes kamu, dia bilang gitu kan. Lah, belum cek lab udah ngomong tipes. Udah ngomong tipes kan. Karena emang gua rekodnya di dia kan ada tuh historinya. Oh, historinya. Gua sakitnya itu doang, tipes. Kalau nggak radang, tipes sama orang itu doang penyakit gua kan. Oh yaudah, kasih obat tuh bang, gua ceritanya kasih obat, gua minum, enak bang badan gue. Badan gue enak, tapi gue tetap nggak bisa tidur. Cuman enak badan gue. Jumatnya badan gue enak tuh banget, ditengokin gue lah tuh sama atasan gue kan, 2 orang datang ke rumah tuh nengokin ngobrol-ngobrol tuh, gue ngomong santai bang, asik, mau ngomong mereka asik, ngobrol santai, udah sehat tuh sudah gitu. Nah, mereka balik, kok gue pengen makan mie ayam nih bang ceritanya kan, pengen pedes-pedes lah, ada rasa nafsu ya berarti. Udah rasa nafsu tuh. Ngomong sama Bokin kan, gue bilang mah beliin mie ayam gitu. Tapi itu gue makan pedes terus bang, habis mie ayam gue makan Indomie. Ternyata gue malamnya kolab lagi. Langsung kolab lagi gue, parah lagi. Sabtu paginya itu gue masih belum tidur tuh bang, nggak bisa tidur sama sekali dah. Udah gue meremin makanya. Sabtu paginya gue berobat lagi tuh bang. Anehnya itu jadi batuk pilek bang. Dah? Dari tipes jadi batuk pilek. Jadi flu. Jadi flu gua, batuk pilek kan. Oh badan udah ngedrop lah kasar gitu. Gue berobat dah tuh ke dokter lagi kan. Pas berobat ke dokter, gue minum tuh obat kan, nggak ada perubahan sama sekali bang. Malah makin ngedrop gue. Makin ngedrop. Malamnya gue ingat banget tuh, malam Minggu apa malam Senin gue lupa tuh, keluarga gue nengokin, nyokap, adik gue kan pada datang tuh. Nengokin, ya kan, dibawain makanan tuh, dibawain kalau nggak salah gue dibawain sop dah sama nyokap gue. Gue lahap makan. Lahap makan tuh kan, udah mendingan nih kata nyokap gue gitu, udah mendingan. Tapi tetap gue nggak bisa tidur. Wah, insomnia. Parah itu bang, benar-benar nggak bisa tidur gue meremin gini aja nggak bisa tidur gue sama sekali. Mau sedetik pun gue nggak bisa tidur bang. Nggak bisa tidur gue, bener-bener. Lu bikin capek juga nggak bisa? Nggak bisa tidur, gue bikin capek, nggak bisa. Nah akhirnya karena badan gue makin ngedrop kan, nah gue tuh udah ada perasaan. Bini gue tuh kalau nggak salah minggu sorenya itu manggil bidan, diimpus lah gue di rumah. Tuh diimpus gue di rumah bang, enak bang badan gue diimpus, segar. Ya kan, nafsu makan nggak begitu nafsu tapi badan enak lah gitu. Balik lagi tidur tetap nggak bisa. Ya Allah. Nggak bisa tidur gue, tetap nggak bisa tidur. Diimpus lah gue tuh sampai dari Minggu sampai Selasa kalau nggak salah tuh 6 botol apa 7 botol gue lupa. Kata gue udah mendingan kali nih, gue cabut impusan kan bang. Nah di sekitaran rumah gue itu sakit hampir sama gue bang tuh. Jadi bidannya itu selesai ngimpus gue. Ngimpus tetangga lo. Pada begitu semua tuh bang. Pada diimpus semua. Pas Selasa gue cabut tuh karena gue ribet bang, mau kamar mandi buat apa? Gue udah mendingan gue cabut aja. Cabut lah tuh impus. Nggak diimpus lagi. Impusan dicabut, ngedrop bang gue. Dah? Ngedrop gue. Situ parah tuh gue bang. Cemas ada. Ada rasa cemas. Hilang bau udah mulai sedikit, ya kan? Nah gue di situ gue mulai browsing lah gitu kan. Covid kali gue nih ya, gue udah dalam hati. Udah mengarah ke sana lah ya. Covid kali gue tuh ya, gue bilang langsung searching gejala-gejalanya apa? Sama. Sama banget, timbul rasa cemas apa gini. Wah gue udah gelisah banget tuh bang. Gue telepon adik gue kan, gue cerita sama adik gue gini. Udah lu jangan punya pikiran Covid kata adik gue. Kalau lu pengen set lu ke Covid, lu pasti Covid jadinya. Kata adik lu tuh. Iya, tapi gue udah begini-gini, gue bilang cerita, gue udah bau nih udah agak nggak kecium nih. Si Ganes kan gue punya anak kecil tuh bang. Anak gue yang nomor 2 tuh waktu itu umur 12 belum mau setahun dah kalau nggak salah. Ya sering pakai minyak telon, minyak apa gitu bang. Lu sering nyium? Iya sering nyium baunya kan, kecium kan bang. Ini sama sekali enggak.
kok nggak kecium, gue bilang gitu. Batuk juga makin parah, napas sudah agak sesek nih. Nah itu kalau nggak salah Rabu apa Kamisnya itu, Kamis kalau nggak salah, Kamis siangnya gua mutusin Ke klinik. ke klinik. Enggak, langsung ke rumah sakit. Gua mutusin ke rumah sakit. Gua nelpon nyokap gua udah nelpon kan. Udah si Anto kalau misalkan, kan gua panggilan gua Anto bang, di rumah kan nama kecil. Si Anto kalau misalnya masih kurang sehat, suruh di sini aja di rumah nyokap gua. Soalnya kan bini gua kan, gua punya anak kecil. Khawatir repot lah ngurusin gimana, udah di sini aja. Ya udah akhirnya gua putusin tuh nyokap gua nggak bawa barang lah, gua tuh ngemasin baju apa, gua bilang itu. Gua di rumah itu emang udah nggak betah bang bawaannya bang. Kan lo mikirin anak lo ya? Satu di situ, gua tuh pokoknya bawaannya gua nggak betah dah pokoknya di rumah tuh, nggak tahu kenapa gua nggak betah lah bawaannya di rumah tuh. Gua beresin barang-barang nih, gua beresin, gua masukin tas lah semua baju apa semua. Gua berangkat tuh bang, gua mesen Grab, gua naik Grab kan, gua naik Grab itu pakai masker nih bang, gua ceritanya pakai masker. Wah nggak enak banget, makin ya namanya orang napas sudah agak sesak, tambah pakai masker kan lebih. AC nggak itu tuh ya? Oh lebih parah lagi. Gua naik motor bang. Oh naik motor. Gua buka aja bang. Gua bilang wah, gua buka aja dah gua. Itu bang, lu tahu jalan Narogong kan? Di Rawa Panjang tuh truk sampah kan gede banget. Debu, bau. Itu truk sampah bang depan gua, nggak nyium sama sekali gua. Tapi gua masih belum tahu kalau gua tuh COVID gitu kan. Masih berpikirnya gua masih positif aja lah. Positifnya. Akhirnya gua sampai rumah nyokap, terus gua langsung ke rumah sakit. Nah, anehnya itu di rumah sakit itu bang, gue diperiksa nih sama dokter tuh, Pak ini gejalanya kayaknya ke COVID nih Bapak, di PCR ya, kalau nggak dirapid dulu dah. Akhirnya gue dirapid kan dia. Rapid darah. Pas kalau Bapak positif, Bapak harus isolasi mandiri, dia bilang, kalau nggak di rumah sakit, kalau nggak mandiri, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya ternyata pas hasilnya keluar positif bang gua. Positif. Ini apa rapid? Iya rapid. Rapid aja udah positif kan, dia bilang wah ini mah Pak udah nggak perlu PCR lagi, ini aja udah positif kata dia gitu kan. Udah Bapak ditanya-tanya tuh bang gua, Bapak ngerokok nggak, punya penyakit apa bawaan ini gua bilang kan. Enggak dok, gua bilang gitu kan. Ya udah. Nah anehnya itu dokter itu bang, gua nggak disuruh, padahal gua napas gua udah cengap-cengap itu bang. Gua kayak diimpus kayak apa kayak ya, gitu. Pokoknya itu santai aja bang, mereka juga tahu gua kena COVID itu, mereka santai aja. Nggak panik, nggak penanganan pertama lah gitu. Iya pokoknya santai aja lah. Kan kalau kita ngeliat di berita kan kayaknya wah kan, ngeri dah. Ya itu di rumah sakit susternya apa gua kena COVID juga nyantai aja mereka. Maka mungkin udah terbiasa kan, gua nggak tahu kan. Santai aja, biasa aja. Dokternya juga nggak pakai baju apa sih itu yang baju PDL tuh, kayak baju astronot. Baju astronot nggak pakai bang. Perawat-perawatnya gue nggak pakai, biasa aja, nyantai aja. Malah gue disuruh pulang bang, suruh isolasi mandiri aja. Pilihannya isolasi mandiri. Iya, karena waktu itu rumah sakit lagi penuh bang. Ada cuman diprioritasin buat orang tua sama anak-anak. Karena gue riwayat gue bagus, gue nggak ngerokok nggak apa gitu kan. Suruh pulang. Mandiri aja di rumah ya, dia bilang gitu. Kasih obat lah tuh gue bang sama dia, obat minum, nanti seminggu balik lagi ke sini dia gitu kan. Kayak balik tuh. Dan lo mengalami proses di rumah ini? Enggak, pertama di rumah nyokap, Bantar Gebang. Bantar Gebang tuh berapa hari, 2 hari lah, baru gue pindah ke sini. Nah di sinilah gue masa-masa kritis bang. Nah kenapa lo pindah dari sono ke sini? Karena sono lebih rame. Di sono lebih rame. Waktu itu kan masih tabu bang. COVID itu masih ibaratnya orang kiri kanan omongin, takut ada kena COVID nih, jauhin nih. Nah, kebetulan bokap kan punya rumah di sini terpencil bang, kan? Kosong lagi, jadi gue diurusin di sini gitu kan. Nah itu gue dibawa ke sini. Seminggu pertama di sana apa yang lo alamin? Sama masih? Gue cuma 2 hari bang. Oh 2 hari. 2 hari terus gue pindahin ke sini. Nah di sini gue masa-masa gue kritis. Di sini 3 hari lah gue ngalamin masa kritis. Dropnya seperti apa? Makin parahnya? Itu napas bang. Napas itu gue ibaratnya kalau orang normal menapas begini bang, misalkan gitu ya. Kalau gue cuma segini bang. Ya Allah.
Gua kalau subuh itu ya bang, kalau misal tidur nih kalau malam itu gua nahan kencing bang. Kenapa? Karena kalau gua ke Kamar mandi. berjuang gua ke kamar mandi, gua dari tempat gua tidur ke kamar mandi paling cuma 1,5 meter bang. Cuman itu butuh perjuangannya bang, buset dah. Bener-bener kayak orang lari maraton habis berapa puluh kilo kali bang. Dan sini kan suasananya beda sama Bantar Gebang. Itu dia bang. Makanya bokap gue nyuruh gue di sini nih karena suasananya kan masih enak, sirkulasi udara itu masih bagus. Itu bang gue setiap subuh ya kalau gue mau ngencing ya. Ini kasur, sampingnya kursi. Gue tuh mau duduk ke kursi aja dulu itu perjuangan gue berat bang. Itu napas gue udah, gue sampai teriak-teriak. Pokoknya gue setiap subuh tuh gue teriak-teriakan. Nyari napas. Itu gue nyari napas, teriakan. Nah itu gue terhitung dari gue positif tipes itu sampai pada saat itu gue belum tidur bang. Bener-bener nggak. Tapi tidur. Lu pas dinyatakan positif COVID, lu bisa tidur gak? Nggak bisa tidur. Masih sampai gue dikasih obat tidur bang. Ada CTM. Nah, ya kan? Itu kita minum setengah aja udah beler bang. Iya. Itu enggak bang, sampai gue minum 3. Masih melek terus gue. Malah makin terang mata gue. Itu gue nasi nggak masuk. Jadi gue makanin buah doang bang. Nafsu sama buah? Buah gue nafsu, alhamdulillah untungnya. Itu paya gue makanin paya bang. Tiap hari nyokap gue beli paya tuh, satu itu gue habis gue makan. Sama sari korma gue minumin bang. Sari korma gue minumin kan. Itu kan nyokap gue bikin jahe, gue minum. Itu yang ngurusin gue nyokap semua bang. Nyokap gue sampai ngomong istilahnya kasarnya biarin dah gue yang ngurusin. Gue ngurusin lo. Biarin mama mati kalau nggak apa-apa, masih sampai begitu tua. Nyokap lo udah tua karena ngeliat kondisi lo parah ya. Parah bang, parah gue. Sampai gue tuh kalau istri gue nelpon nggak ngomong gue bang, nggak bisa ngomong gue. Lah, mendada doang. Lah, karena kan kalau ngomong keluar. Iya. Nggak bisa gue begini doang. Udah mana gue semua. Bokap gue setiap pagi datang ke sini gitu, gue suruh jalan bang, jemur di sini nih di kebun, gue jemur. Sampai marah-marah orang kalau sakit juga karena tapi gue mau bergerak aja susah bang. Gue mandi nih bang. Bukannya lu kagak mau ya? Bukan nggak mau gue karena gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau bergerak aja gue nggak bisa. Gue balik badan gak gini aja tuh napas gue udah parah, udah wah bener-bener lah pokoknya. Tapi kan kalau versinya sesak napas yang di berita-berita oksigen sampai melambung tinggi oksigen ya kan? Itu. Lu pakai yang kayak gitu-gitu? Nggak pakai gue. Udah gitu bang, setelah seminggu lah gue dites lagi kan ke rumah sakit lagi, gue dianterin abang gue tuh kan negatif gue bang udah. Oh sempat negatif? Udah negatif tapi gue napas gue belum hilang, masih nyesek gue masih parah pokoknya masih. Dokternya nanya sama gue obat habis kan gitu ya. Gue jawab enggak dok, sisa 1 lah. Sisa 1 yang mana kata dokter gitu kan, kaget dokter tuh, sisa 1 yang mana? Ini dok saya bawa, gue bilang obatnya. Kok nih sisa sih obat ini? Seharusnya habis nih kata dia gitu. Kamu minumnya berapa? Gue bilang. Saya minumnya setengah dok, gue bilang. Terus? Lah kok minumnya setengah? Seharusnya gue minum 1,5 bang. Jadi obat. Oh salah dosis? Salah dosis apotekernya. Oh apotekernya. Salah. Jadi itu obat itu kan dosisnya 500 gram, 1 tablet. Gua harus minum 750. Jadi 1,5. Dia nulisnya cuman setengah doang. Nulisnya setengah doang gitu. Jadi gua minum cuma 250 bang. Tiap minum, makanya dokternya bilang pantesan napas kamu masih cengap-cengap aja. Itu obat yang napasnya ternyata bang. Buat penyembuh paru-paru gua. Karena lu udah negatif ya? Udah negatif. Dokternya tuh makanya bingung kok udah ini napas masih cengap-cengap. Itu. Wah, masih tengah gue bang napas. Ini berarti proses minggu kedua ya? Minggu kedua tuh. Gue dikasih obat lagi, vitamin gue dikasih. Vitamin. Dihantam lagi apa bang? Lambung. Udah gue sesak napas. Itu pilek udah berkurang. Udah baik. Napas juga udah masih bisa lah. Itu kalau nggak salah gue napas masih di 88 lah kalau dites pakai ini. Tapi emang masih di bawah 90 belum bagus. Dokter bilang kan di atas 95 tuh baru normal katanya. Itu gue masih belum bagus. Gue dikasih vitamin tuh bang, vitamin terus gue suruh minum vitamin C kan, lambung gue dihantam bang. Perih? Wah parah pokoknya. Aduk-aduk lah ya? Kembung terus bang. Begak ya? Kembung terus. Kembung. Itu tidur pun belum bisa gue bang.
Lu udah mau masuk minggu ketiga nih kalau dari proses awal nih. Itu gue paksain olahraga bang, gue bikin capek badan gue, sepedahan gue. Hmm? Jadi gue tuh badan gue itu fit karena vitamin. Tapi tetap nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Mata gue terang terus. Nah, itu gue langsung. Nah, perut gue kembung bang, buka terus makan banyak, makan dikit gue dahak aja makan banyak. Tapi air masuk? Air gue masuk, tetap masuk. BAB jadi encer istilah kasarnya. Iya karena perut gue. Karena perut. Padahal gue makan terus bang. Maksudnya makan nggak maksudnya gue makan bagus lah. Bagus. Gitu, makan gue. Karena gitu. Udah ada daya nafsu. Iya gitu. Terus buah kan paya gue makanin terus. Nah cuman yang jadi masalah sekarang itu napas gue masih belum bagus. Kok sekarang gue lari ke perut. Nah ditambah lagi penyakit gue yang susah tidur itu kok nggak hilang-hilang. Itu bang yang jadi ininya. Sampai di titik normalnya? Itu kalau nggak salah titik normalnya itu, jadi sebenarnya ada nyerempet kisah mistisnya juga sih bang. Keren nih. Ya. Jadi gue ingat banget tuh bang, itu malam Jumat. Ya itu udah masuk minggu ketiga lebih lah itu kan, mau sebulan loh kan. Subuh itu gue malam itu tidur gue tiba-tiba bang, 5 jam gue tidur. Udah proses sebulan nih ya? Iya itu gue tidur 5 jam gue, tapi gue masih kembung perut gue itu. Tidur 5 jam itu gue bang. Malam itu gue inget banget, gue pokoknya ngisi kesibukan gue tuh kalau malam main PS bang gue. Biar mata gue lelah lah istilah kasarnya gitu. Tapi tetap nggak bisa itu. Nah entah kenapa di malam itu gue tidur gue bang 5 jam. Subuh nyokap gue ngetok bang. Gue udah pindah ya dari sini. Karena gue udah negatif lah, gue dibawa ke rumah Bantar Gebang. Balik lagi diketok bang subuh. Tapi lu masih jauh dari keluarga ya? Masih, tapi gue kadang pulang juga. Pulang ke rumah nengokin anak gue doang. Kangen sama anak? Di rumah gue nggak betah bang. Di rumah gue nggak betah bawaannya. Maunya pulang ke rumah nyokap gue terus. Gitu. Maunya pulang ke rumah nyokap gue terus lah. Nggak mau di rumah gue sendiri lah istilah kasarnya. Nah itu baik lagi ya malam Jumat itu kan. Gue bisa tidur tuh bang 5 jam. Nyokap gue ngetok pintu tuh subuh-subuh. Gue inget banget. Ngetok sebelah rumah kan. Ketok. Datang nyokap gue ngomong, bisa tidur nggak? Digituin nggak nyokap gue. Alhamdulillah bisa. Walaupun 5 jam gue bilang. Perut juga enakan nih. Gue bilang gitu bang. Udah akhirnya nyokap gue ngomong. Lu ada yang jahilin. Lah, dari COVID ke sana? Iya, itu jadi yang bikin nggak bisa gue tidur itu bang. Ada yang jahilin. Gue bilang itu. Terus? Soalnya mama nyokap gue ternyata sholat tahajud tuh bang 3 hari berturut-turut bang. Di proses lu, padahal lu udah negatif. Jadi nyokap lu tahajud. Tapi nyokap gue tuh ngeliat gue kok beda gitu bang selama sakit itu bang. Beda pokoknya mukanya tuh beda gitu. Gue pernah sakit tipes bang, pernah sakit apa gitu 2 minggu gue pernah tipes. Nyokap gue biasa-biasa aja ngeliat gue. Tapi ini beda. Pas ini gue beda, nyokap gue ngeliat gue itu. Nyokap gue akhirnya sholat tahajud tuh 3 hari berturut-turut dimimpin gak enak. Adik gue dimimpin gue meninggal. Ternyata dia di malam Jumat itu rembuk bang. Sama adik lu? Adik gua sama adik ipar gua tuh rembuk tuh mas, sama suaminya adik gua kan bertiga tuh rembuk. Jadi adik ipar gua tuh suaminya, adik gua tuh suaminya itu punya temen bang, teman kerjaan. Ya dia orang bisa lah, tolong diminta dilihat, gitu kan. Dilihat ternyata bener gua ada yang ngerjain. Benernya ngerjain ke istri niatnya. Awalnya tapi kena gua. Kena lu. Nah, mungkin karena baderan gua kali bang ya. Ngaku dia bandel. Iya tuh akhirnya. Itu orang nggak suka sama istri? Iya. Ada pokoknya dari urusan internal kan. Nah, larinya ke lu? Lari ke gua, kena gua. Kan. So, temennya suaminya adik gue itu ngomong, ini saya tangkal ya dari sini gitu. Tapi tetap harus berobat sendiri, nyari kiai apa ustadz, jangan dukun, dia bilang gitu kan. Nyari kiai atau ustadz gitu kan buat ngobatin. Nah subuhnya itu nyokap gua ngetok pintu gua itu bilang, ya kan bisa tidur kan? Bisa 5 jam. Gua bilang perut gimana? Enak. Cerita tuh nyokap gua, lu udah kerjain, niatnya ke
Istri. cuma kena lu, dia bilang gitu kan. Udah sekarang lu nyari orang yang bisa nyembuhin. Jumat paginya itu gue nelpon Oblay, bilang gue cerita sama Oblay gue gini-gini. Oblay kan mistiknya gue. Iya, dikenal lah dia. Oblay rekomendasiin ke bos. Iya, saya. Terus? Lu kan dekat rumahnya kata. Ngapain lu ke Tangerang? Ngapain lu kemari ke sono aja? Aku nggak enak lah, gue bilang gitu. Masa gue datang langsung ngeluh gini aja, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa, gue bilang udah datang ke sono, pokoknya datang. Dia lagi nggak beredar tuh untungnya. Iya, untungnya tuh bang. Biasanya lagi beredar kan? Gue telepon tuh bang ceritanya kan. Gue telepon pas Jumat siangnya tuh gue telepon tuh kan. Oh, gue bilang nggak diangkat-angkat tuh bang, karena nggak mungkin nggak kenal nomor gue kali ya. Gue WA kan, bang, ini gue Tulus 54. Pas gue habis WA gitu dia langsung telepon gue. Ya, ada apa? Dia bilang, bang. Lu cerita dah. Belum cerita gue, saya mau main ke rumah bang. Emang ada apaan? Mau main aja bang, gini. Oh ya udah. Ya. Nah akhirnya tuh belum kesampaian tuh. Dia nggak bisa, sibuk. Sabtu nggak bisa juga, sibuk. Kalau nggak salah Senin gue baru bisa ke rumahnya dia tuh. Senin. Itu kalau nggak salah abis asar gue ke rumahnya. Pas gue datang ke rumahnya tuh, itu kondisi itu gue udah nggak sesak napas, perut juga udah enak, tapi tidur gue belum bisa. Tetap belum bisa tidur. Gue datanglah gue ke rumah, ya kan. Pas gue datang ke rumahnya, dia ada. Cerita. Gue cerita. Dia keluar tuh bang. Pas keluar, ngeliat gue kesel bang. Bener ngeliat gue, udah ngapain lu kemarin? Gitu bang. Lah, tadi telepon lo, suruh main. Ngapain lu kesini? Silaturahmi bang. Udah duduk. Duduk tuh. Mau apaan? Gitu pokoknya mukanya tuh raut mukanya muka kesel lah. Muka kesel. Gue cerita lah semua gini. Gue ceritain ke dia gini. Ya udah bentar. Gue udah ambilin air tuh. Udah ambilin air, dikasih gabah kan, dia 3 biji. Gabah lagi. Telan. Kayak ceritanya gabah mulu. Telan sambil suruh baca surat Al-Falah, Al-Ikhlas, sama lupa apa ya, Anas sama urut Anas tuh. Itu belum air gue telan nih gabah bang. Air gue minum nih, gelas belum gue taruh nih bang. Kan gue bilang sama dia, ini bang gue nggak bisa tidur nih. Terus kalau ngobrol sama orang nih kayak lu berhadapan nih, goyang bang lo. Lah? Ya karena kan gue nggak tidur bang. Tetep walaupun secara fisik sehat, ini lu nggak bisa ya? Nggak bisa, gue goyang bang lu. Naik motor aja gue goyang bang. Gue cerita sama dia apa? Sama dia gue cerita semua ya kan gue. Itu gue gabah gue telan, air gue minum. Itu gelas masih nempel bang. Itu ada ketarik bang di sini. Sakit banget kepala gue nih bang. Sakit banget. Wah gila apaan nih gue bilang sakit. Itu gelas belum gue taruh, nanya masih keliangan nggak? Langsung nanya begitu bang dia ke gue. Kagak, gue bilang. Ya udah lu sekarang lu beli apa namanya, ketan hitam jangan ditawar, beli garam jangan ditawar. Garam kasar ya beli, lu sebarin di rumah lu. Sambil baca, sambil minta sama Allah. Ya udah sama pergi, gue tuh pulang. Ini gue bukan musir nih, ini udah abis asar nih, lu kerjain dah sekarang. Gue kerjain tuh bang. Alhamdulillah bang, tidur gue bang. Pules malamnya. Tidur pules gue. Selang besoknya lagi gue lupa, gue datang ke rumah dia bang. Beda bang mukanya sama gue. Iya bang, ternyata dia tahu ada yang nempel di gue. Itu gue kesel bukan sama lu kata dia, yang nempel sama lu. Justru gue negor yang nempel sama lu gitu. Gitu kan. Gitu bang, gila. Berarti ada efek posisi lo sakit, ada kejadian yang seperti itulah ya. Seperti itu juga. Tapi dari lu sembuh nih, di luar yang kejadian mistis ya, di luar kejadian mistis, lu sembuh ini menurut lu ini aura positif, apakah dari obat yang dari dokter, lu mengarah kemana nih? Ini buat inspirasi teman-teman nih, lu sembuh dari COVID. Ini sih bang ngambilnya teguran itu bang sih, gue nganggapnya gitu. Gue lebih baik karena gue
gue dikasih tahu bang, gue kan sempat nelpon Ihsan juga waktu itu, sempat ke rumahnya gue datang, sempat dikasih air juga dari gurunya kan. Ini setelah lu negatif nih? Iya, setelah gue Lu negatif. berarti kayak sempat ke Ihsan? Sempat ke Ihsan. Sebelum ke Babelan? Sebelum ke Babelan, gue ke Ihsan dulu tuh. Di situ gue, makanya gue kan gue Jumat tuh bang, nyokap gue bilang itu, nah Sabtunya itu gue ke rumah Ihsan. Sabtunya gue ke rumah Ihsan, di situ gue dikasih air kan dari gurunya, tapi memang belum ngepek. Efek ininya bener-bener total sembuh itu gue pas setelah gue ke Babelan tuh bang. Gue sama Ihsan memang di situ gue disuruh jangan tinggalin sholat. Di Babelan pun gue dibilang jangan tinggalin sholat. Bilang itu sebadar-badarnya kita harus sholat tetap gitu. Makanya gue di situ gue ngambil sisi positif, wah mungkin teguran bagi gue ini. Ihsan juga ngomong kalau bisa ngaji. Setiap habis habis sholat maghrib lu ngaji. Itu kan habis maghrib kalau memang bisa lu ngaji, salawatan zikir, dia bilang itu semuanya itu. Ya mungkin itu gue sisi positif di situ bang. Oh iya mungkin selama ini gue tinggalin itu kan. Gue tadinya jujur aja bang, gue tadinya nggak pernah buka Al-Quran bang. Gue baca tebata-bata bang, kayak orang ngeja, kayak baru lagi. Gue laporin San, gue nggak bisa San, gue bilang ngaji gini. Udah kerjain aja. Mau lu baca lu nggak lancar, mau lu tebata-bata kayak lu baca Iqra, lu jalanin aja. Alhamdulillah bang, sampai lancar gue, sampai balik lagi ilmu kecil gue kasarnya waktu gue masih kecil itu ngaji, sampai lancar bang gue. Makanya gue di situ ngambil positifnya. Oh jadi anggap teguran lah ya. Teguran bang. Dan sisi pengobatannya sebenarnya lu sembuh hampir sama dengan yang kena COVID ya semuanya. Hampir sama kalau dari sisi medis gitu. Cuman kan gue juga nggak bisa nutupin dari segi rohani gue kan juga harus lah bang kita gitu kan. Dan harus kita bentengin juga kan bang. Iya harus dibentengin juga. Iya. Dan lu nggak pakai yang orang sesak napas yang berebut oksigen. Nggak pakai. Makanya gue di saat 3 hari itu gue pindah ke sini tuh dirawat itu kayak orang mau mati bang gue. Hilang napas. Gue seumur umur gue sakit bang, dari tipes gue 2 minggu lah dulu pernah. Yang ngerasain gue berpikir gue mau mati itu baru ini bang. Ini sakit itulah gue yang benar-benar ngerasain seumur hidup lu nih. Seumur hidup lu. Sampai istri gue kasarnya gue pulang ke rumah juga gue udah negatif nih bang. Gue pulang ke rumah nih nggak betah gue di rumah bang, berantem gue bang sama bini gue. Ngapain sih nggak betah di rumah? Karena memang itu dari unsur yang tadi mistisnya. Gue dibikin nggak betah di rumah tangga gue mau dihancurin. Jadi kalau dari yang Babelan itu ngomong, emang konsepnya seperti itu gitu. Jadi lu dibikin sakit, kan lu keluar biaya nih, duit habis, ya kan? Duit habis, rumah tangga kan pasti berantakan, udah buyar, begitu. Nah itu gue juga ada aneh nih bang. Gue ke Babelan tuh malamnya kan gue tidur itu gue dimimpiin, gue baru ingat tuh gue dimimpiin. Jadi gue dimimpiin ada 3 orang nih. 3 orang itu gue nggak kenal bang, tapi dia teman gue di situ di mimpi itu, tapi gue nggak kenal 3 orang itu. Ini ngeliat doang apa negor? Lagi nongkrong begini bang. Ternyata 3 orang itu tuh orang udah meninggal bang, ketiganya. Temen lu yang meninggal? Iya, tapi gue nggak kenal siapa dia. Tapi di situ dia kawan gue lah istilahnya. Tapi gue nggak ada yang kenal. Dan di situ tangan gue dibacok bang, tapi nggak putus. Gue cerita, dia bilang ya itu tangan itu ibarat pendaringan lu mau diputus sama dia. Gitu. Nah, lu yang 3 orang itu lu kan nggak kenal kan, nah, yang ngerjain lu nggak kenal siapa. 3 orang itu yang kenal, lu nggak ngerjain, yang ngerjain lu nggak kenal. Kenal lu. Tapi yang pendaringan itu tanda nih. Tangan dia bilang, tapi nggak putus kan tangan lu kan. Itu tandanya lu. Jadi gua siangnya ke Babelan, malamnya gue dimimpiin kayak gitu. Itu pas besoknya gue datang lagi tuh kan, silaturahmi lagi. Udah beda ya? Dia beda, tanggapannya beda. Welcome lah gitu, terus dia cerita apa ada yang gini enak. Kayak biasa nongkrong lagi lah gitu. Biasa nongkrong lagi. Gitu. Waduh, luar biasa. Di channel gue yang lain pernah tampil Baba Cimet versinya sembuh dari COVID ya, seperti yang udah ceritakan, nanti gue kirim linknya sama Dion pakai terapi sujud. Nah, Bang Tulus ini sama pada umumnya dengan penyembuhan dari sisi medis dan sisi keluarga yang memang balik lagi ke orang tua. Penyembuhannya sama, cuman ada efek setelah dia sakit COVID. Ya,
mungkin insya Allah menginspiratif cerita Bang Tulus yang kangen sama Bang Tulus gue hadirkan di sini. Cuman emang gue lebih tertarik ke cerita dia sembuh dari COVID ini. Dan gue mau nampilkan sesuatu yang berbeda buat penonton Bonser Channel. Bang, ada trik untuk penonton kalau misalnya terkena COVID ya Bang? Yang Kalau ente. yang gua sih Bang, yang gua alamin banyakin makan buah sih Bang. Intinya paya. Paya karena pepaya itu kan dia bagus buat Pencernaan. pencernaan. Kedua dia vitamin C-nya tinggi. Hmm. Yang paling utama murah Bang. Iya betul. Murah kan paya. Gampang nyarinya. Nah, yang utama itu Bang. Murah itu Bang. Murah manfaatnya banyak. Kapan lagi kan Bang? Iya. Kalau yang tadi sari kurma salah satu kan dulu kan sempat viral yang susu cap beruang melambung tinggi itu. Nggak ada di pasaran. Kalau ente sari kurma ya? Gue sari kurma Bang. Gue dapat beruang itu dari kantor Bang malah justru. Dari kantor. Iya. Nyari susah soalnya. Iya, gue dari kantor dibawain buah-buahan apa semua itu kan, sama apa namanya susu beruang itu. Ya susu beruang itu gue campur kurma Bang kalau minum. Campur kurma minum. Tapi yang benar-benar yang gue rasain sih yang benar-benar gue manfaatnya benar-benar bagus buah pepaya. Buah pepaya. Untuk pencernaan. Karena berbicaranya ke situ ya. Iya. Pepaya itu. Ya, Bang Tulus, terima kasih nih telah berbagi kisah sembuh dari COVID-19 ke penonton Bonser Channel dan apa yang diceritakan Bang Tulus, definisi dan kesimpulannya yang seperti tadi gue bilang, COVID itu penyembuhannya caranya masing-masing, tapi dia yakin dengan cara dia dan tetap dia menggunakan medis untuk proses penyembuhan dia sampai sembuh. Tapi di luar itu hanya bagian dari perjalanan dia setelah COVID ya. Dan dari perjalanan dia setelah COVID dan emang generasi Bonser di era dia terus terang gue salut di era milenium karena keterikatan satu sama lain dari segi sakit, dari segi keluarga, dari segi kita kopi darat silaturahmi masih terjalin sampai sekarang dari era 2000 sampai 2004 masih terjalin dan mereka saling support jika salah satu keluarga ada yang sakit ya seperti ini dan emang di situ jadi mungkin insya Allah jadi barometer yang alumni 90, 80 atau alumni milenial ya bahwa Bonser tetap solid apapun itu untuk keluarganya, untuk saudaranya dan gue tampilkan cerita Bang Tulus buat menginspirasi penonton Bonser Channel. Ya, sekian dari aneh, Dawai Bonser dan Tulus. Ya, ini session terakhir. Salam-salam buat teman-teman ente, Lus, yang di Bonser atau yang di luar sana. Yang fans-fans ente nih. Ya buat teman-teman khususnya angkatan 2002 ya, ada Oblay, Aud, Aprai, Cemong, Lisan, terus banyak lah. Anak 54 juga. Anak 54 juga, anak 84, anak kereta. Karena gue kan kemana-mana. Pas satu gue di mana, pas gue di mana, gue di mana hidupnya. Ya. Dan buat yang dulu apa ya? Mungkin rival kali mau silaturahmi ya boleh nanti kapan-kapan gitu kan. Kita silaturahmi gitu. Nanti bisa diatur lah sama Bang Jawai. Iya. Ya pokoknya Kangen Tulus gue hadirkan di sini kebetulan ada Bang Bule dan yang lain pada mau datang. Ya, balik lagi seperti apa yang gue bilang, ya Bonser apapun keadaannya khususnya tadi di era milenium eranya dia emang solid. Apapun keadaan saudara, keluarganya sakit, kita keterikatannya begitu dekat seperti apa yang diceritakan proses setelah terkena COVID. Ya, mudah-mudahan cerita Bang Tulus menginspirasi penonton Bonser Channel dan yang kangen sama Bang Tulus bisa gue hadirkan di sini karena perjuangannya berat untuk menghadirkan dia di Bonser Channel. Ya, sekian dari aneh Dawai Bonser dari Tulus Bonser 2002 basis 54. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.